Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina, saya dengan Dr. Danisa. Selamat datang di podcast Rumah Sakit Hermina Bogor, Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Hermina Bogor. Hari ini kita akan bincang sehat dengan tema 3 fase demam berdarah yang wajib diketahui. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh Dr. Dewi Amiras, spesialis anak. Halo, apa kabar dokter? Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu ke sahabat Hermina. Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Hermina, saya dengan Dr. Dewi Amirasari. Saya dokter anak dari Rumah Sakit Hermina Bogor. Kali ini saya beserta dengan Dr. Denisa akan menyajikan tentang podcast demam berdarah daily. Ya. Baik dokter, hari ini kita akan bincang sehat ya dok dengan tema 3 fase demam berdarah yang wajib diketahui. Di mana demam berdarah sendiri itu adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Di sini kategori yang paling sering terkena adalah anak-anak. Di mana karena dia rentan terserang DBD ya. Di mana selain karena daya tahan tubuh yang masih berkembang dan anak-anak juga cenderung beraktivitas di ruangan luar. Alhasil mereka lebih mudah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut nih ya dok, kita akan mendengarkan penjelasan dulu dari Dr. Dewi Amira, spesialis anak mengenai demam berdarah itu sendiri. Gitu. Nah, dok, ini ada sebenarnya demam berdarah itu sih pengertiannya apa sih dok? Gitu. Oke. Jadi sebetulnya pengertian dari demam berdarah itu adalah suatu penyakit infeksi virus yang akut yang disebabkan oleh virus dengue. Ya, itu ditularkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini memang banyak berkembang biak di daerah tropis dan subtropis. Nah, termasuk Indonesia. Sebetulnya masalahnya seperti yang terbiasa kita menemukan DBD, tetapi banyak sekali di Indonesia ini masih banyak kasus. Sebagai contoh, tahun 2018 penduduk Indonesia yang terkena sekitar 138 atau 136 ribu, tetapi sekitar 1% mengalami fatal atau artinya mengalami kematian, dan itu masalah ini sebetulnya masih bisa dicegah. Untuk itu kita melakukan pengertian tentang DBD ini. Nah, virus yang menyebabkan dinamakan virus dengue, termasuk dengan famili dari arbovirus, familinya adalah Flaviviridae. Dia terdapat dengan 4 jenis ya, dengue tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Namun yang sering berat adalah dengue tipe 3, dan itu banyak dominan terjadi di Indonesia. Oke. Gitu. Baik dokter. Dari demam berdarah sendiri itu kan ada fase-fase ya dok ya. Nah, fase demam berdarah sendiri pada anak tuh apa aja sih dok? Oke. Secara manifestasi klinis kita mempunyai DBD mempunyai 3 fase ya. Yaitu fase pertama, fasenya fase demam. Fase demam ini biasanya diawali dengan panas yang tiba-tiba meningkat sampai 40 derajat. Tapi kita mencurigai anak kita kalau selain ada demam demam yang tinggi sampai 40 derajat ini disertai dengan beberapa gejala, misalnya sakit kepala, anak bilang pegel-pegel, tulang, sendi, ototnya juga sakit. Kemudian kalau anak yang belum bisa bicara mungkin dia rewel atau minta dipijitin. Disertai dengan adanya muntah, mual, dan pada kasus tertentu disertai dengan adanya bintik-bintik di sekitar kulit. Anak yang lebih besar juga sering mengeluhkan nyeri di belakang mata, yang kita namakan di bagian orbita. Nah, lamanya demam ini sekitar 2-7 hari. Tapi total kasus demam berdarahnya sendiri bisa 7-10 hari ya. Di situ kemudian kita memasuki fase kritis, yaitu fase kedua. Fase kedua ini dimulai dari ketika panasnya tinggi dan mulai mereda, disitulah kita
curiga itu memulai fase kritis ya. Kenapa disebutkan fase kritis? Karena bisa terjadi ada dua hal. Trombosit tambah hancur. Kita ketahui bahwa sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, kemudian trombosit. Nah, biasanya selain sel darah putih yang membuat kita agak waspada itu karena trombositnya turun karena hancur. Dan kedua, terjadi perembesan dari cairan yang bocor. Kita punya pembuluh darah. Pembuluh darah kita harusnya intak ya. Isinya tuh biasanya air, kemudian plasma kita sebutnya, ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Nah, pada saat fase demam fase kritis ini kita harus waspada karena bisa terjadi tiba-tiba kebocoran halus sehingga cairan dari pembuluh darah itu akan hilang dari pembuluh darah, kemudian akan masuk ke jaringan yang lain sehingga pembuluh darahnya sendiri kekurangan cairan. Kekurangan cairan ini sering menyebabkan namanya gangguan sirkulasi dan itu bisa menyebabkan fatal atau kematian. Nah, proses fase kritis ini berlangsung sekitar 24 sampai 48 jam gitu ya. Nah, sesudah fase kritis ada fase ketiga yaitu fase pemulihan atau convalescence. Pada saat fase demam, anak biasanya merasa sakit perut. Kemudian fase kritis kadang-kadang tanda warning sign-nya adalah sakitnya bertambah. Tapi kemudian ketika fase pemulihan rasa sakit pada anak itu sudah mulai menghilang. Kemudian nanti dia berakhir dengan makannya sudah mau gitu ya. Dan itu biasanya karena salah satunya juga proses kebocorannya itu sudah berhenti, kemudian cairan dari jaringan lain, baik itu dari perut, dari mata, dari paru kembali lagi ke pembuluh darah, nah dan nanti dikeluarkan lewat air kencing, gitu. Itu untuk fase-fasenya ya dok. Ya. Baik, dari dokter kan menyebutkan ada 3 fase ya dok, fase demam, kritis, dan pemulihan ya dok. Nah, gejala yang harus diperhatikan sendiri selama fase kritis tuh apa sih dok? Oke. Fase kritis itu biasanya sekitar panas hari keempat. Kita sering menjumpai anak mulai panas ke hari keempat itu fase kritis, ya peralihan dari panas ke tidak panas. Tapi kata kuncinya adalah kita harus menghitung hari kapan, jam berapa anak ini mulai panas, sehingga kita tidak kecolongan. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu merasa lega ketika anaknya panasnya yang tinggi itu sudah mulai turun gitu ya. Kemudian anaknya sudah bisa ditinggal. Tetapi pada demam berdarah justru itu suatu titik yang lemah. Kadang-kadang orang tua lengah karena itu harus diwaspadai ya. Ada kita ilustrasikan seperti pelana kuda. Ketika panasnya tinggi, ya, itu sebetulnya masih agak aman nih, ya. Tapi ketika panas turun, kayak pelana kuda turun beberapa jam, 24 sampai 48 jam sebelum naik kembali, itu yang dinamakan fase kritis. Nah, orang tua yang harus harus diwaspadai atau diperhatikan adalah kalau pada saat anak panasnya turun, tetapi anaknya lemas, kemudian sakit perutnya bertambah, malah kadang-kadang BAK-nya atau pipisnya juga jadi berkurang, kaki tangan dingin, lembab kayak dari lemari es atau dari habis wudhu gitu, padahal sebetulnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ada juga anak yang kadang gelisah gitu, berkeringat dingin. Nah, untuk itu mungkin salah satu tanda anak yang masuk ke fase kritis itu. Ya. Baik dokter. Dan sebaiknya itu memang sudah dibawa ke rumah sakit ya. Siap dokter. Baik dokter. Nah, setelah itu berarti kan saat sudah masuk fase kritis itu tanda-tanda orang tua harus membawa anak ke rumah sakit ya dok untuk diperiksakan.
Nah, apakah alangkah baiknya misalkan pada demam pertama atau demam kedua itu baiknya dibawa ke rumah sakit saat demam keberapa ya dok? Oke. Jadi sebetulnya kita ada begini ya, kita ada anak gejala panas. Yang kita lakukan pemberian home treatment dulu misalnya ya. Yang dilakukan adalah bagaimana upaya menurunkan demamnya ya. Jadi bisa dengan dikompres, skin, kemudian minum paracetamol boleh ya. 10 mg per kilo. Cukup minum air putih. Air putih itu bisa juga dengan jus kalau anaknya suka, teh gitu ya. Tapi kalau bisa volumenya tuh sekitar 2 kali dari minumnya dia sehari-hari. Ya, nah porsinya sedikit tapi sering karena kadang-kadang anaknya mual. Kemudian anak juga harus istirahat. Nah, tapi dalam 2 kali 24 jam sesudah panas itu berlangsung, sebaiknya dengan disertai ada kecurigaan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, dokter nanti kalau di rumah sakit curiga adanya demam berdarah, mungkin akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau ternyata positif, mungkin bisa saja tergantung kondisinya. Pada saat itu ternyata masih dalam kondisi laboratorium bagus, panasnya juga hitungannya masih hari keberapa, mungkin dokter akan menyuruh kontrol untuk berkala beberapa, mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Tetapi kalau misalnya dokter juga bisa pada hari pertama, hari ketiga anak kelihatannya sakitnya udah berat, kemudian ternyata dia ada muntah-muntah hebat, nggak bisa makan minum, bisa saja segera merawat ya dok. Baik. Tapi kalau udah sampai fase kritis, biasanya kita memang harus sudah dirawat ya dok. Ya. Siap dok. Oke deh dok. Ini ada juga nih mitos ya dok. Kalau misalnya minum obat minum jambu, jus jambu itu bisa menaikkan trombosit atau enggak dok? Baik, sebetulnya dengan mitos-mitos itu ada betulnya. Jadi si jus jambu itu banyak vitamin C. Trombosit untuk dibentuk itu dibutuhkan vitamin C, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau jeruk juga boleh, jus jambu juga boleh. Kalau untuk sari kurma dan madu itu juga boleh untuk membuat badan lebih fit. Karena pada saat sakit anak tidak mau makan minum biasanya kan, sehingga membentuk trombosit lebih cepat, diharapkan seperti itu. Oke. Nah dok, ini satu lagi pertanyaan terakhir ya dok. Untuk tips mencegah demam berdarah itu gimana ya dok? Oke. Yang penting adalah bagaimana pemberantasan sarang nyamuk ya. Dapat dicegah sebetulnya dengan menerapkan 3M, tapi sekarang itu 3M plus ya. M yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu suka menampung air. Dan yang kedua, penampungan air itu ditutup ya, karena nyamuk seringkali bertelur di situ. Yang ketiga, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk ya kan, daripada tidak dipakai udahlah didaur ulang saja. Plusnya ada nilai tambah plus sekarang, yaitu disarankan memelihara ikan untuk yang memakan jentik nyamuk, kemudian bisa menggunakan anti nyamuk yang aman pada anak, memasang kasa pada jendela atau pada ventilasi. Lakukanlah gotong royong di masyarakat untuk membersihkan lingkungan secara periodik. Kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak sering menyimpan baju atau pakaian di tempat-tempat yang digantung, dan itu sebaiknya dihindarkan atau dibersihkan. Bisa juga ditambah dengan menaburkan larvasida. Larvasida itu untuk mematikan larva yang dari jentik nyamuk sebelum jadi jentik nyamuk. Ada juga perbaiki talang air, dan satu lagi menanam tanaman pengusir nyamuk. Lumayan itu untuk bisa mengusir nyamuk ya dok ya. Jadi di sekitar kita, lingkungan kita nggak ada nyamuk, maksudnya menghindari dari kumpulan nyamuk kan ya dok ya, dari tumbuhan tersebut. Baik dokter, alhamdulillah nih ya dok, pembahasan kita sangat seru banget ya dok. Terima kasih dokter Dewi atas waktunya dan kesempatannya untuk hari ini hadir di podcast RS Hermina Bogor.
Bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dr. Dewi Amirasari, spesialis anak, mangga untuk menanya seputar kesehatan dan untuk tumbuh kembang anak, jadwal beliau akan kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih sahabat Hermina, terima kasih Dr. Dewi Amirasari, spesialis anak. Salam sehat. Ya, salam.